Ya, hadirin para jamaah yang tidak terlalu berbahagia pada hari ini. Ya, gimana? Skor 1-1. Sedih. Ya meskipun gak kalah, tapi ya gak seneng juga. Jumatku gak terlalu bahagia. Oke, halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan melakukan review pertandingan antara Fenerbahce melawan Manchester United. Ya, kompetisi Europa League ronde ketiga. Manchester United hanya bisa meraih 1 poin dari total 3 pertandingan di Europa League. Menurutku ini bukan rentetan hasil yang bagus ya. Bayangkan 3 pertandingan di kompetisi Europa League dan setiap pertandingan hanya bisa meraih 1 poin. Ini Manchester United serius ikut berkompetisi apa enggak sih? Maksudku ya, masa 3 pertandingan semuanya seri gitu loh lur. Aneh gak sih? FC Twente 1 sama, FC Porto 3 sama, Fenerbahce 1 sama. Cur, ini kalau misalkan sampai 8 pertandingan kan total hanya bisa meraih 8 poin gitu loh. Kalau semuanya seri terus gitu. Kayak gak serius cuk. Melok kompetisi gak serius cuk. MU gitu, sumpah aneh cuk. Capek, marah. Oke, di video kali ini kita akan membahas ya mengapa di pertandingan tadi Manchester United bisa meraih hasil imbang. Ya memang ada beberapa hal yang cukup menarik dan ada beberapa hal yang cukup mengecewakan di pertandingan tadi. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita lihat dari starting 11 di pertandingan tadi yang menggunakan formasi seperti biasa 4-2-3-1, namun dengan komposisi yang sedikit berbeda. Ya, Lisandro Martinez ditaruh sebagai bek kiri, Diogo Dalot berada di bek kanan, sedangkan Noussair Mazraoui dijadikan sebagai playmaker menggantikan Bruno Fernandes. Ya, ini hal yang cukup cukup mengejutkan. Ya, tiba-tiba Noussair Mazraoui dijadikan sebagai playmaker, bukannya Christian Eriksen yang berada di posisi tersebut, dan double pivot diisi oleh Casemiro dan Manuel Ugarte, tapi justru Casemiro yang duduk di bangku cadangan pada babak pertama dan Christian Eriksen yang menjadi double pivot bersama dengan Manuel Ugarte. Sebetulnya dari babak pertama itu Manchester United berapa sih peluang yang tercipta, berapa momentum yang didapatkan oleh para pemain Manchester United? Sangat sedikit. Bahkan sekelas Fenerbahce pun justru lebih banyak menciptakan peluang gitu loh di babak pertama. Sangat sangat membosankan sih selama jalannya pertandingan tadi. Ya kalau nggak ketolong gol ya pasti boring lah di babak pertama tadi. Di babak kedua pun secara momentum memang cukup banyak dan terlihat lebih mendominasi. Tapi kembali lagi ya, finishingnya, secara finishing tetap tidak menyenangkan sama sekali gitu loh. Meskipun banyak momentum, tapi kalau secara finishing nggak bagus ya tetap nggak akan berubah. Justru di babak kedua malah kecolongan 1 gol gitu loh. Sekitar menit 50-an itu tadi. Dan sampai akhir ya tetap 1 sama nggak berubah. Nah, kalau kita lihat dari performa para pemain, nah ini bisa kita lihat ya. Mulai dari Andre Onana 6,8. Sebetulnya secara performa tadi di babak pertama dia sangat bagus ya. Bahkan ada momentum di mana dia 2 kali melakukan penyelamatan dalam 1 momentum ya. Dan itu sangat keren menurutku, sangat bagus. Kita semua langsung wah, sangat cuk Andre Onana gitu. 2 kali save itu mengingatkan kita pada pertandingan melawan Crystal Palace ya. 2 kali penyelamatan dalam 1 momentum dan keren lah Andre Onana. Secara progres menurutku di musim ini sangat kelihatan. Dia salah satu pemain yang tampil konsisten dan layak diapresiasi menurutku ya, meskipun skor akhir 6,8 ini karena kebobolan aja tadi di babak kedua.
Selanjutnya untuk back tengah Matthias de Ligt dan Victor Lindelof. Ya, Victor Lindelof seperti biasa ya, nggak pernah tampil mengagumkan, ya standar-standar aja, nggak yang gimana-gimana. Lalu Diogo Dalot menurutku lumayan oke. Dia bisa membantu lini tengah dan lini serang dalam menciptakan peluang, membangun serangan. Aliran bola dari Diogo Dalot juga lumayan bagus. Lisandro Martinez pun demikian, yang diplot sebagai back kiri di pertandingan tadi juga lumayan oke. Tapi sayang hasil akhir di pertandingan tadi juga kurang memuaskan. Lalu untuk double pivot, Christian Eriksen dan Manuel Ugarte. Ya, Christian Eriksen satu-satunya pemain yang memberikan kontribusi gol bagi United di pertandingan tadi. 7,6 memang nggak berlebihan, karena selain dia memberikan kontribusi gol, sebagai pemain di lini tengah dia juga bisa menciptakan beberapa kreativitas dalam membangun serangan. Meskipun nggak banyak, tapi dia bisa memaksimalkan perannya sebagai pemain di lini tengah. Lalu Manuel Ugarte ini di babak pertama tadi juga memberikan momentum yang bagus ya. Penyelamatannya di gawang Andre Onana saat pemain Fenerbahce berusaha mencetak gol, itu kalau nggak dihadang oleh Manuel Ugarte bisa jadi 1-1 itu di babak pertama tadi. Namun sayang di babak kedua secara permainan Manuel Ugarte cenderung lebih gegabah ya menurutku. Beberapa kali melakukan pelanggaran, beberapa kali melakukan kesalahan dalam melakukan pressing. Ya untungnya tidak fatal pelanggaran yang dibuat oleh Manuel Ugarte. Kayak cukup frustrasi gitu loh dengan jalannya pertandingan di babak kedua tadi. Selanjutnya untuk Marcus Rashford. Ya, Marcus Rashford ini nggak banget ya, terutama di lini serang Manchester United ini nggak ada yang bagus menurutku, tampil jelek semua sih. Marcus Rashford baru main udah kartu kuning, terus hanya satu kali dia menciptakan peluang yang sangat besar, itu pun weman sumpah, gak gol iku weman iku mau. Terus Nocer Mazraoui diplot sebagai playmaker ya, bisa apa anjir main welek gitu. Terus Alejandro Garnacho dia dinilai bagus karena kerja kerasnya sih, tapi kalau untuk peluang ya masih banyak menyanyiakan peluang di babak pertama tadi. Dan yang terakhir Joshua Zirkzee secara penampilan seperti biasa, nggak bagus. Di babak pertama hanya ketolong dia memberikan assist saja. Secara keseluruhan dia selalu telat, selalu lelet, kayak orang kegendam cuk. Joshua Zirkzee plungu, sumpah kayak orang kegendam cuk, bingung karepe dhewe, mesti diumpani sering telat. Sedangkan untuk para pemain pengganti ya seperti Casemiro, Rasmus Højlund, secara permainan di babak kedua juga cukup bagus ya menurutku. Ada perbedaan secara gameplay dan terlihat lebih banyak peluang yang tercipta di babak kedua, meskipun ya tidak merubah keadaan skor 1-1 sampai akhir pertandingan. Sedangkan untuk Anthony ini gimana ya, tampil di babak kedua menggantikan Marcus Rashford, tapi belum selesai pertandingan sudah ada cedera. Kadang ya gimana ya, kasihan juga lihat Anthony ini. Di lain sisi dia itu masih ingin bermain bersama Manchester United, ingin menunjukkan bahwa dia bisa menjadi pemain yang diandalkan. Tapi di lain sisi ya kok ada aja gitu loh apesnya, sampai dia cedera, sampai dia ditarik keluar sebelum selesai pertandingan, bahkan dia digantikan oleh Amad Diallo gitu loh. Nah, dari sini aku juga cukup heran ya dari beberapa pergantian pemain, mulai dari starting 11. Masa nunggu Anthony cedera baru Amad Diallo masuk gitu loh. Bahkan Amad Diallo masuk pun menit ke 89. Ya kamu minta impact seperti apa pemain yang dimasukkan menit ke 89? Hanya 6 menit dia bermain cuk. Ya secara keseluruhan performa para pemain Manchester United kurang memuaskan. Dan bisa kita lihat dari skor akhir 1-1 itu ya karena para pemain Manchester United tidak tampil bagus, tidak tampil maksimal.
Dan kalau kita lihat secara statistik, ini terlihat semua ya, secara penguasaan bahkan Fenerbahce pun lebih dominan gitu loh. 52%. Iya, nggak ada selisih yang terlalu jauh. Bahkan sekelas tim yang dilatih oleh Jose Mourinho di babak pertama ini bisa mendominasi pertandingan gitu loh. Ini kan sebuah kemunduran dan catatan yang buruk dulu bagi Manchester United di babak pertama terutama ya. Selanjutnya untuk gol yang diharapkan hanya 1,16 dan itu terbukti di 90 menit jalannya pertandingan ya hanya satu gol yang bisa diciptakan oleh Manchester United sama dengan Fenerbahce. Sedangkan untuk total shot dari Manchester United sebanyak 12. Ini mengalami penurunan ya. Kalau kita bandingkan dengan pertandingan terakhir ketika melawan Brentford itu sekitar 23-24. Sangat banyak. Dan di pertandingan tadi hanya 12 shot yang ditembakkan dengan 5 yang on target. Itu kan menunjukkan sangat sedikit gitu loh peluang yang tercipta dan cukup buntu ya selama jalannya pertandingan tadi, bahkan hanya satu peluang besar itu pun yang menjadi gol gitu loh. Ini kan statistik yang buruk gitu loh menurutku untuk klub sekelas Manchester United melawan Fenerbahce gini. Memang secara keseluruhan menurutku Manchester United tampil buruk. Di babak pertama pun Manchester United tampil membosankan, hanya tertolong gol dari Christian Eriksen itu pun karena apa ya? Itu pun karena para pemain bisa memaksimalkan peluang akibat dari kesalahan pemain Fenerbahce ya, yang bisa dimaksimalkan oleh Manuel Ugarte, langsung umpan progresi ke depan dari Christian Eriksen kalau nggak salah, dari Alejandro Garnacho kalau nggak salah, dari Alejandro Garnacho ke Joshua Zirkzee, terus bisa diselesaikan dengan bagus oleh Christian Eriksen. Tapi setelah itu nggak ada peluang, hanya Marcus Rashford itu yang tembakannya di samping gawang itu. Setelah itu nggak ada peluang sama sekali. Di babak pertama pun hanya 2 loh shot yang diarahkan ke gawang Fenerbahce. Baru di babak kedua itu cukup banyak peluang. Itu pun finishingnya nggak ada yang bagus, tendangannya nggak ada yang kuat secara power. Nocer Mazraoui, Alejandro Garnacho ada juga kalau nggak salah. Tapi secara keseluruhan itu nggak ada yang berbahaya gitu loh. Tendangan dari para pemain Manchester United ya biasa aja, nggak ada powernya sama sekali. Makanya nggak ada yang gol, Cuk. Peluang finishingnya buruk gitu loh, nggak ada yang bagus. Terus secara gameplay juga masih terlihat berantakan ya menurutku secara keseluruhan. Para pemain lebih sering menumpuk di satu area, terus masih beberapa kali salah passing juga, masih nggak enak ditonton lah, kurang menghibur. Kayak para pemain juga masih kebingungan, terutama ketika Nocer Mazraoui menjadi playmaker ya. Saat para pemain berusaha melakukan counter attack, ya kayak Nocer Mazraoui bingung, pemainnya masih di belakang semua. Terus sempat juga ada momentum Alejandro Garnacho melakukan counter attack, tapi sampai di sepertiga akhir nggak ada rekannya, akhirnya dia back pass lagi ke belakang. Bingung, masih belum, secara positioning masih belum bagus lah. Terus decision makingnya juga ya buruk sih. Hanya Joshua Zirkzee aja yang kebetulan bisa memberikan kontribusi assist. Selepasnya juga para pemain yang lain nggak ada yang bagus. Dan kembali lagi ya teman-teman, setelah sebelumnya bisa meraih kemenangan di Premier League melawan Brentford, di pertandingan berikutnya tentunya untuk pertandingan kali ini melawan Fenerbahce tidak bisa menjaga tren positif, meraih hasil imbang. Ya ini untung imbang, kalau misalkan kalah pasti kan trennya begitu terus, fluktuatif gitu loh, menang kalah. Ini menang imbang. Ya agak susah gitu ya. Bagaimana kita bisa optimis untuk meraih trofi di akhir musim, untuk bisa finish di 4 besar. Kalau setiap pertandingannya pun seperti ini gitu loh, selalu nggak konsisten. Kita semua pasti kalau lihat pertandingan kayak, alah, paling kalah, paling imbang. Bahkan di musim ini lebih banyak hasil imbang ya daripada menangnya gitu loh. Bayangkan, setelah 5 pertandingan
sebelumnya Manchester United tidak meraih kemenangan, lebih banyak hasil imbang, baru kemarin menang, sekarang imbang lagi. Bayangkan tren Manchester United ini semembosankan itu gitu loh. Nggak apa ya, kayak menjaga spirit, menjaga mentalitas untuk selalu memenangkan di tiap pertandingan itu nggak ada. Bahkan kemenangan itu menjadi momentum yang langka gitu loh bagi Manchester United. Waduh, kita nggak bisa selalu merasakan atmosfer kemenangan di setiap pertandingan gitu loh. Kayak lempeng aja, kayak kadang juga skeptis, kadang pesimis, ya paling kalah lagi, paling juga imbang. Kayak nggak ada gregetnya gitu loh Mas Ian. Ya ini kalau misalkan teman-teman masih berusaha optimis terkait Erik ten Hag ya selamat menikmati gitu loh. Nggak ada perubahan secara skema. Pemilihan pemain pun juga nggak nggak ada perubahan, kayak masih template aja. Nggak ada, ya ada perbedaan sih. Nacer Mazzarri jadi playmaker itu bukan hal yang perlu juga menurutku. Toh kamu punya Casemiro yang fit gitu loh, kenapa nggak dimasukkan sebagai starter dan Christian Eriksen yang menjadi playmaker dari babak pertama. Tentu secara peluang akan lebih banyak gitu loh. Double pivot Ugarte dan Casemiro juga nggak ada masalah, tetap oke-oke aja menurutku. Mungkin teman-teman juga merasa sih di pertandingan tadi membosankan lah, intinya nggak ada gregetnya sama sekali, nggak ada sisi entertainnya itu, nggak ada, menghiburnya itu nggak ada gitu loh. Ya apalagi nonton jam segini cok, jam 2 cok, main bosen nih babak pertama, aduh mbak ngantuk-ngantuk, udah ngempet melek, udah dikuat-kuat no. Iku lek gak gol di babak pertama, wah keturun aku kayak lawan FC Porto wingi loh, keturun aku. Main jam sakmene sih gak nyenengno. Karuane main mari Isa ngono, mesti yo gak nyenengno sih, gak ngantuk-ngantuk nemen. Main nyamene iki lho disempat-sempatno. Gak tau menang, Cuk. 3 pertandingan deh Europa League iki lho, 3 pertandingan 3 poin iki lho, Masya Allah. Memang kadang cobaan itu berasal dari sesuatu yang tidak terduga gitu loh. Dan mungkin kita semua ini harus dilatih kesabarannya lewat Manchester United gitu. Sabar, 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 sabar tok gak ono enteke. Mbok kapan menange, menang arang-arang sing ono seri kalah. Alah mbulur. Oke, mungkin itu review dari pertandingan Manchester United. Intinya Manchester United masih tidak bisa konsisten, masih tidak bisa membuktikan progres di setiap pertandingan. Dan kalau teman-teman ada opini lain terkait hasil pertandingan tadi, silakan tulis saja di kolom komentar. Mungkin ada keluh kesah, mungkin ada apa ya, komplainan, ada sambatan, langsung aja tulis di kolom komentar karena hasil pertandingan kali ini tetap tidak memuaskan bagi kita semua. Oke, mungkin itu dulu review dari pertandingan Fenerbahce melawan Manchester United. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa istirahat, jangan lupa ngopi karena pagi ini kita akan kembali beraktivitas seperti biasa dengan mood yang mungkin kurang bagus ya teman-teman, karena pertandingan melawan Fenerbahce ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.